Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami cinta padamu, kami perlu dirimu. Hari ini kami ingin membicarakan tentang makna minyak urapan kudus. Tuhan Yesus, biarlah ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, bukan hanya menjadi doktrin, tetapi Tuhan memimpin kami untuk kami memasuki pengalamannya dan menikmati realitas minyak urapan itu. Tuhan, kami perlu dirimu. Oh, kuduskan kami. Oh, mohon darah adimu membasuh kami. Oh, jaga kami. Tetap terbuka kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita baca sama-sama, saudara-saudari, ayat 22, saudari, ayat 22, 23, saudara, dan seterusnya ya. Saudari, 22. Saudara-saudari, saudara kita membahas berita ini di pelajaran hayat itu dalam 10 berita. Kira-kira hampir 100 halaman. Nah, sekarang dalam waktu yang singkat pagi ini kita hanya dapat membahas sebagian kecil. Tetapi itu pun pasti sangat berlimpah asal saudara-saudari terus berdoa, membuka hati dan pikiran, melatih roh ya. Tentang minyak urapan kudus, campurannya tadi begitu banyak, tetapi saya tidak akan bahas itu. Saudara-saudari yang punya FKKP-nya bisa membacanya, telah menikmati makna dari rempah-rempah, ukuran beratnya, jenisnya. Pagi ini saya tidak akan menjamah ke sana karena terlalu luas, sangat ya, harus bersesi-sesi mungkin. FKKP membahasnya dalam 6 hari, saudara-saudari. Di sini dalam waktu yang singkat, semoga Tuhan merahmati kita dapat melihat tentang minyak urapan yang kudus. Ya, jadi minyak urapan kudus saya simpan di atas sebagai bahan yang akan kita bahas hari ini. Ayat berikutnya silakan saudari, haruslah engkau dua 28 saudara. Dua 29. Nah, ini yang kuning-kuning ini saudara-saudari adalah yang akan kita bahas hari ini, karena kita tidak akan bahas semua ya. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas pagi ini. Ya, pertama minyak urapan yang kudus, 2 mengurapi tabernakel, 3 mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka melayaniku sebagai imam. Ini semua diambil dari ayat-ayat yang tadi ya. Hanya saya ekstrak jadi 3 poin ini. Ya, saya akan memberikan sedikit pendahuluan, saudara-saudari. Di sini Agustinus, ya, salah satu dari bapak-bapak gereja, mengatakan bahwa perjanjian baru itu
tersembunyi dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu tersingkap dalam perjanjian baru. Ya, saya pernah ikut di satu aliran kekristenan, senangnya perjanjian lama terus. Ya. Tentang kisah-kisah, tokoh-tokoh, bahkan nyanyian pun pakai ayat-ayat perjanjian lama. Tetapi sesungguhnya perjanjian lama itu hanya sebuah gambaran dan realitasnya itu ada di perjanjian baru. Keduanya itu membahas hal yang sama, saudara-saudari. Jadi apa yang hendak kita bahas ini adalah perjanjian lama, tetapi kita mau menangkapnya menurut wahyu perjanjian baru. Ya. Kemudian, ini dari pelajaran hayat Ibrani, saya kutip. Mengapa Allah harus membuat satu perjanjian yang lama? Karena semua hal dalam perjanjian yang baru itu misterius dan abstrak. Bila Allah dengan segera membuat perjanjian yang baru, manusia pasti tidak akan terkesan dan memahaminya. Maka Allah terlebih dahulu datang mengajar kita dengan cara seperti seorang guru taman kanak-kanak mengajar anak kecil di sekolah. Ya, misalnya sebelum ia mengajarkan kata anjing, ya ini ilustrasi, diperlihatkanlah dulu gambar anjing kepada mereka. Gambarnya dulu, kemudian baru kata-katanya yang jelas, ya. Begitu pula Allah lebih dahulu menunjukkan gambar kepada kita, kemudian baru memberitahu barangnya yang real. Perjanjian lama itu seperti sebuah gambar. Ya, jadi kita akan membahas apa? Minyak urapan. Minyak urapan itu seperti gambar. Ya, realitasnya di perjanjian baru kita akan lihat nanti ya. Nah, ini masih pendahuluan, saudara-saudari. Di satu pihak, jika kita ingin mengenal perjanjian lama, kita harus datang kepada definisi dari perjanjian baru. Karena dalam perjanjian lama kita hanya dapat melihat gambar-gambar. Di pihak lain, jika kita ingin mengenal perjanjian baru, kita perlu meluangkan waktu untuk melihat semua gambar dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu gambar, perjanjian baru ini definisi. Jangan hanya ingin gambarnya. Ya, anak-anak sekolah minggu harus melihat gambar-gambar. Makanya kisah-kisahnya perjanjian lama semua kan? Tetapi setelah kita bertumbuh, kita harus melihat definisinya di perjanjian yang baru. Nah, sekarang kita melihat poin yang pertama, gambar minyak urapan. Ini gambarnya ya. Ingat tadi, gambar itu adalah di perjanjian lama, definisi ada di perjanjian baru. Nah, gambar minyak di perjanjian lama, ya, Allah berfirman, aku telah mendapat Daud, aku telah mengurapinya dengan apa? Minyakku yang kudus. Ini minyak beneran, ya. Ingat Samuel mengurapi Daud dengan minyak beneran, ya. Dan minyak itu adalah gambar. Jadi gambarnya apa? Diurapi oleh minyak. Ini gambarnya. Nah, definisinya ada di perjanjian baru, yaitu di dalam Lukas 4 ayat 18. Gambarnya di perjanjian lama itu minyak benaran, ya, tetapi diurapi, kan, mengurapinya. Di sini pun juga menggunakan kata diurapi. Ya, tetapi bukan oleh minyak, diurapinya oleh Roh Tuhan.
Roh Tuhan ada padaku, ya, dan mengurapi aku itu mengacu kepada Roh Tuhan sebagai urapannya. Minyak dalam bentuk gambar itu memang benda materi, ya. Tetapi dalam definisinya bukan benda materi, tetapi apa? Roh Tuhan, bukan benda materi. Nah, karena banyak orang-orang Kristen tidak mengerti prinsip ini, maka mereka mencomot ayat Perjanjian Lama yang menggunakan minyak materi, minyak fisik. Mereka gunakan itu minyak fisik untuk mengobati orang sakit, mendoakan orang dan sebagainya. Ini kacau. Ini sangat kacau, ini campur aduk karena mereka tidak memahami bahwa Perjanjian Lama itu adalah gambar dan Perjanjian Baru itu adalah definisinya. Ya, kita tidak perlu lagi menggunakan gambar-gambar karena kita sudah punya realitasnya. Minyak itu siapa? Dia adalah Roh Kudus. Tetapi mengatakan Roh Kudus gini juga belum cukup. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Semoga saudara-saudari tetap on dan menerima kebenaran-kebenaran ini. Ya. Jadi minyak urapan ini apa? Roh Kudus yang non materi. Ya, jangan lagi kita percaya kepada campur aduk. Ya. Perjanjian Lama digunakan dalam Perjanjian Baru. Ya, minyak materi, benda fisik digunakan untuk berkat-berkat Perjanjian Baru, itu semua kacau balau, saudara-saudari. Nah, gambar-gambar Perjanjian Lama dan definisi-definisi dari Perjanjian Baru itu membentuk suatu prinsip dasar yang kuat bagi kita untuk mengerti Alkitab. Ingat, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sama. Dan kita harus mengerti kesamaannya. Dengan prinsip ini kita akan dibuat mengerti. Ya, jika Anda tidak mengenal prinsip ini, Anda akan menciptakan campuran dan kekacauan dari pengajaran-pengajaran Alkitab. Ini perkataan saudara kita ya di buku yang membahas tentang puncak wahyu. Saya lupa sampaikan sumbernya. Nah, saudara-saudari, beberapa aliran kekristenan mengacaukan arti minyak yang sesungguhnya menjadi tahayul karena mereka tidak memiliki definisi yang tepat tentang gambar-gambar dalam Perjanjian Lama. Jadi ini contoh tentang memahami gambar minyak ya menurut Perjanjian Baru. Jadi ini yang perlu saudara-saudari ketahui, ketika kata mengurapi ini muncul dimanapun, ingat, kalau dia munculnya dalam Perjanjian Lama, pasti berkaitan dengan minyak zaitun khususnya. Ya, jadi tidak mungkin mengurapi dengan darah gitu, nggak ada, ya. Atau mengurapi dengan air, nggak ada. Kata mengurapi pasti kaitannya dengan minyak. Dan dalam Perjanjian Baru pasti berkaitan dengan Roh Kudus. Jadi tidak ada kata mengurapi dengan kuasa Yesus Kristus, itu nggak ada. Kalau di Perjanjian Baru itu muncul, pasti kata mengurapi itu kaitannya dengan Roh Kudus. Bukan dengan Tuhan Yesus, bukan juga dengan Allah Bapa, tetapi dengan persona ketiga dari Trinitas, yaitu Roh Allah. Ini prinsipnya, ya. Jadi sekali lagi ini diekstrak, dipersingkat, sebetulnya pembahasannya sangat luas. Semoga saudara-saudari bisa menerima. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Ya, poin yang pertama kita sudah minyak urapan itu adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk poin kedua yang kita ambil dari kitab Keluaran 30 tadi, yaitu mengurapi tabernakel. Minyak itu untuk mengurapi tabernakel.
Tetapi sekarang karena poin pertama kita sudah bahas, kita sekarang tahu bahwa kata mengurapi kalau di perjanjian baru pasti itu dengan Roh Allah atau Roh Kudus. Bukan dengan kuasa Tuhan Yesus, bukan dengan kasih Bapa, tetapi pasti dengan Roh Kudus. Jadi begitu kita mendengar kata mengurapi, ingat kaitannya pasti dengan Roh Kudus. Nah, ini sekarang kita akan membahas perkara tabernakel, ya. Kalau kata mengurapinya tadi kita sudah bahas. Nah, tabernakel pun ada gambarnya di perjanjian lama, saudara-saudari, dan ada definisinya di perjanjian baru. Nah, gambar tabernakel di perjanjian lama, ya, ini ada di dalam Keluaran. Sebetulnya ini adalah dasar dari minyak urapan. Ya, sebelum Allah mewahyukan tentang minyak urapan, Dia mewahyukan terlebih dahulu mengenai tabernakel. Tabernakel itu kemah, ya. Tenda kemah. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah mereka itu bangsa Israel membuat tempat kudus. Kalau menurut kamus teks Ibrani itu tabernakel. Bisa juga bait suci. Ya. Mereka harus membuat tempat kudus atau tabernakel bagiku supaya aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi ingat, tabernakel itu adalah, saya tekankan, tempat kediaman Allah. Amin. Tabernakel apa? Sama-sama tempat kediaman Allah. Sebuah tempat kudus, Allah ingin diam di sana. Ini gambarnya, ya. Kira-kira siapa? Ini tabernakel ini apa kira-kira? Mungkin ada yang berkata ini gereja, terlalu cepat kalau bicara bahwa tabernakel ini gereja. Kita lihat. Di dalam perjanjian baru ada definisinya, saudara-saudari. Ya. Sama-sama menggunakan kata tabernakel. Ya. Lihat, firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia, dan mendirikan tabernakel. Inilah cara membaca Alkitab. Inilah cara memahami gambar-gambar di dalam perjanjian lama. Selalu ada definisinya dalam perjanjian baru. Mendirikan tabernakel di antara kita. Kalau di sini supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Ya, mereka ini bangsa Israel. Bangsa Israel adalah kita. Jadi lihat betapa cocoknya antara gambar dan definisi. Ya. Saudara-saudari, kalau yang merasa tidak tertarik, oh Tuhan Yesus, sungguh sayang. Berdoa, Tuhan beri aku selera. Beri aku selera untuk menuntut firman Allah. Untuk memahami firman Allah. Ini terlalu dalam, saudara. Tidak, ini sebetulnya sudah sangat dipermudah. Bagi saudara-saudari yang membaca FKKP itu betul sangat dalam. Tapi kita dengan tiap hari membacanya, kita akan bisa memahaminya. Ya. Baik, nah sekarang tentang mendirikan tabernakel, di sini kalau menurut catatan kakinya itu sebetulnya menjadi tabernakel. Bukan tabernakel terpisah dengan Kristus, bukan. Tetapi Kristus itu sendirilah tabernakel. Nah, kenapa catatan kaki ini kok bisa menyimpulkan ini? Ya, perlu membaca ayat-ayat referensinya, baca catatan kaki yang lainnya. Wah, sangat nikmat sebetulnya menuntut firman Allah. Ya. Nah, jadi poin kedua ini bisa disimpulkan, saudara-saudari, bahwa mengurapi apa? Yang diurapi itu tabernakel kan? Itu menurut ayatnya. Mengurapi tabernakel itu adalah menurut tadi yang kita jelaskan, artinya ya, manusia Yesus Kristus sebagai tabernakel itu menjadi tempat tinggal Allah. Jadi
Jangan buru-buru langsung ke gereja. Pertama-tama, di dalam satu orang dulu, yaitu Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia menjadi tabernakel dan Allah tinggal di dalam dia. Semoga saudara-saudari berselera dengan ya pembahasan-pembahasan yang macam ini. Ya. Jadi ini kata percampuran dengan kata lain. Percampuran itu perbauran. Saya menggunakan kata percampuran karena di dalam gambarnya pakai kata campur. Yaitu minyak zaitun yang gambaran Allah dicampur dengan 4 rempah-rempah. Sehingga minyak itu menjadi campuran. Ya. Dan sebetulnya realitas dari perjanjian baru, definisi minyak yang dicampur itu adalah percampuran atau perbauran Allah dan manusia. Waktu Yesus hidup, berapa? Kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ada berapa orang kira-kira? Mungkin sudah mencapai 1 miliar, 2 miliar, saya nggak tahu ya. Di antara semua manusia nggak ada tuh yang namanya manusia campuran tuh nggak ada. Tetapi suatu hari Allah masuk ke dalam manusia sehingga minyak itu sekarang menjadi tercampur, saudara-saudari. Tetapi kita harus hati-hati. Allah bercampur dengan manusia bukan berarti menghasilkan sifat yang ketiga. Bukan Allah dan bukan manusia. Bukan. Hanya ada 2 unsur, tidak menghasilkan sifat ketiga. Makanya sebetulnya paling tepat itu perbauran. Hanya gambarnya menggunakan kata dicampur. Ya. Jadi sekali lagi, mengurapi tabernakel. Artinya apa? Minyak itu dibubuhkan kepada tabernakel sehingga tabernakel itu menyerap minyak. Hasilnya ada percampuran antara minyak dengan tabernakel. Minyak itu Allah. Tabernakel itu manusia yang bernama Yesus. Sehingga dihasilkanlah percampuran atau perbauran Allah dan manusia. Nah, kita sekarang mengatakan Yesus adalah perbauran. Kenapa? Ada gambarnya di perjanjian lama. Dan ada definisinya di perjanjian baru. Puji Tuhan, ya. Nah, ini saya tampilkan gambarnya, gambar percampuran itu. Lihat. Ini ayat Keluaran 30 kan? Yang warnanya coklat. Ini tuh unsur-unsur yang tumbuh dari tanah. Manusia terbuat dari tanah. Artinya ini unsur-unsur keinsanian. Ya. Dicampur dengan minyak. Ini gambarnya. Inilah yang membuat bahwa mengurapi tabernakel, ingat ya, ini semua tuh minyak urapan untuk mengurapi tabernakel. Ini menggambarkan satu perbauran Allah dan manusia. Jadi ini gambarnya minyak campuran di perjanjian lama, definisinya roh campuran. Tapi saya pakai tanda kutip ya. Kita sendiri di pemulihan Tuhan kan jarang dengar roh campuran. Kalau saya hanya pinjam ini aja, minyak dicampur. Jadi roh campuran. Sebetulnya roh perbauran yang lebih tepatnya ya. Nah, di sini perbauran sifat ilahi dan sifat insani, tetapi tidak menghasilkan sifat ketiga. Semoga saudara-saudari tetap berselera mendengar pembahasan ini. Amin. Nah, sekarang kita melihat definisinya lagi yang lebih jelas di perjanjian baru tentang minyak
campuran ini, minyak urapan kudus ini. Ya, gambarnya adalah minyak campuran. Nah, ini definisinya. Keselamatanku, kata Paulus, oleh suplai limpah lengkap. Kalau LAI-nya itu pertolongan. Tetapi teks aslinya itu seharusnya suplai limpah lengkap. Dari siapa? Dari Roh Yesus Kristus. Nah, sekarang Roh Yesus Kristus itu adanya kapan? Saudara-saudari, kalau saya bertanya seperti ini, kapan Roh Yesus Kristus itu ada? Lalu saya dimarahi, kurang ajar, bukankah Yesus Kristus itu Allah? Kalau Allah ya berarti dia sudah ada sejak kekekalan yang lampau. Yang namanya Roh Allah pasti tidak pernah tidak ada, betul enggak? Tetapi Yohanes 7 ayat 39, saya tidak tampilkan ayatnya. Di sana dikatakan bahwa Roh itu belum ada. Hanya mungkin penterjemah bingung, jadi diterjemahkannya belum datang. Tapi teks aslinya tuh Yohanes 7 ayat 39 tuh belum ada. Banyak para teolog kebingungan. Ini roh siapa? Kan jelas-jelas ini roh Allah. Kenapa belum ada? Bukankah roh Allah sudah ada sejak kekekalan yang lampau, sebelum menciptakan manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada alam semesta, dia kekal ada. Tetapi sesungguhnya saudara-saudari, ya kalau ini kan saya ekstrak, kalau kita bahas secara lebih lengkap, kita akan menemukan bahwa Roh Yesus Kristus itu ketika Maria dikandung oleh Roh Kudus, itu Roh Yesus Kristus belum ada. Tetapi Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus masuk ke dalam perut Maria. Di dalam perut Maria, dia tetap Roh Kudus. Walaupun dicampur dengan sifat insani. Di dalam perut Maria, Maria kan insan. Bercampur dengan Roh Kudus di dalam kandungan. Tetapi belum menjadi roh. Masih di dalam daging Yesusnya. Yesusnya belum menjadi roh. Ketika roh itu juga ada di dalam diri Yesus, Yesusnya terlahir ke bumi, Roh Yesus Kristus juga belum ada. Ya, memang manusianya sudah manusia campuran. Manusianya sudah merupakan perbahuran Allah dan manusia. Tetapi roh campuran itu, minyak urapan gambarnya, belum ada. Jadi roh yang tercampur itu ada kapan? Ketika dia bangkit. 1 Korintus 15 ayat 45. Adam yang terakhir itu menjadi roh. Dan ketika dia menjadi roh, dia roh yang ajaib, dia bisa masuk ke ruangan yang terkunci. Kalau bukan roh, mana mungkin dia bisa masuk ke ruangan yang terkunci. Tetapi roh ini roh yang ajaib, dia juga bisa dipegang tangannya oleh Thomas. Tetapi dia benar-benar adalah roh, ketika dia bangkit, barulah roh Yesus Kristus itu ada. Jadi, tadi kita sudah menyimpulkan apa di atas? Minyak urapan itu adalah Roh Kudus. Ini masih samar-samar. Sebetulnya minyak urapan itu adalah Roh Yesus Kristus. Pernah nggak mendengar bahwa Roh Kudus berbeda dengan Roh Yesus Kristus? Tetapi bukan dua roh. Satu roh tetap, hanya tadinya rohnya belum bercampur.
Nah, kemudian dia menempuh kehidupan menjadi manusia, sifat-sifat manusia, sifat insani tercampur di dalam Yesus. Kemudian Yesus menjadi roh. Roh inilah yang tercampur. Yang dilambangkan oleh apa? Minyak urapan kudus, 1 hin minyak zaitun dicampur dengan 3 macam rempah-rempah. Wah, ini saudara-saudari, ini kalau mau diibaratkan memang pelajarannya ini udah bukan S1 lagi, ini udah S2. Saudara-saudari harus tertarik. Beli buku FKKP. Ya, hari ini juga pesan. Amin. Saudara-saudari akan digenapi. Jadi sekali lagi, manusia percampuran ini adalah roh Yesus Kristus telah menjadi, ya. Poin saya adalah supply limpah lengkap. Wah, kalau ini saya jabarkan sangat luar biasa, pasti Anda ingin memilikinya. Supply-nya bukan sekedar supply. Supply-nya itu limpah dan lengkap. Itu bukan dari roh Allah. Itu bukan dari Roh Kudus, saudara-saudari. Banyak orang Kristen hanya tahu apa? Roh Kudus, ya. Hanya orang Kristen hanya taunya Roh Allah. Mereka tidak pernah mengatakan Roh Yesus Kristus. Karena memang Roh Kristus itu sesuatu yang dalam. Gambarnya ada di kitab Keluaran. Definisinya ada di Perjanjian Baru. Jadi sekarang kita udah mulai merhatikan ini, supply limpah lengkap ini saudara-saudari. Kita semua di pemulihan Tuhan harus menikmati supply ini. Dan supply ini hanya dari Roh Yesus Kristus yang digambarkan oleh minyak urapan. Ya, jadi sekali lagi, gambarnya adalah minyak urapan kudus. Definisinya apa? Roh Yesus Kristus. Inilah cara memahami gambar-gambar dalam Perjanjian Lama. Supaya kita tidak dikacaukan. Hari ini banyak orang semuanya ingin beli minyak urapan katanya. Ya, saya pernah dengar kesaksian minyak bimoli juga bisa jadi minyak urapan katanya. Dan lumayan itu harganya. Itu semua karena mereka tidak punya definisi dari gambar itu, saudara-saudari. Ya, jadi kita sekarang sudah menyimpulkan yang poin kedua, mengurapi tabernakel artinya apa? Ya, ini sudah terekstrak sekali ini. Ya, tabernakel itu adalah Roh Yesus Kristus dan kita ingin mencari supply-nya. Amin. Nah, sekarang ke poin yang ketiga, poin yang terakhir. Ini cukup penting juga, ini gambar juga. Gambarnya gambar apa? Mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Ingat, ini ayat ya. Supaya mereka apa? Melayaniku sebagai imam bagiku. Saudara-saudari, pembahasan ini tuh seperti tangga naik terus. Ya, semoga tetap on. Naik sampai puncak ini. Tadi kita baru masuk ke anak tangga, mungkin udah agak di atas, tapi masih lebih ke atas sekarang ya. Perhatikan. Gambar apa? Gambar mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Definisinya apa? Ini gambarnya ini. Harun dibubuhkan minyak. Di mana dibubuhkannya? Di kepala. Nah, gambarnya ada di Perjanjian Lama. Ini ayatnya, baca sama-sama. Ini masih berupa gambar. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di kepala, meleleh ke janggut Harun,
dan ke leher jubahnya. Jadi ini gambaran Harun. Harun diurapi oleh minyak. Nah, anak-anaknya apa ini? Mari kita lihat ya. Definisinya di perjanjian yang baru. Ini saya ambil dari catatan kaki ayat 2, catatan kaki 2 dari ayat ini ya. Harun melambangkan Kristus sebagai imam besar. Tadinya mau dikupas ini ayat-ayatnya, karena kan kita mau lihat definisinya kan. Tetapi karena waktunya nggak cukup. Pokoknya definisinya ada di ayat-ayat yang tertera di sini. Menyimpulkan bahwa Harun itu melambangkan Kristus sebagai imam besar, dan pakaian Harun melambangkan kita, gereja. Tubuh Kristus sebagai kepenuhan ekspresi Kristus. Ya, semua definisi ini bisa kita selidiki di dalam catatan kakinya, ayat referensi, dan ayat-ayat. Nah, FKKP hari kelima, hal ini yaitu pengurapan minyak bagi imam-imam. Harun dan imam-imam yang diurapi. Menunjukkan bahwa roh majemuk. Roh majemuk itu roh yang sudah dicampur berbagai unsur. Adalah untuk apa? Tubuh, gereja, rumah Allah, juga untuk pelayanan Allah. Nah, sekarang saya baru mau masuk kepada beban yang sesungguhnya. Tadi masih berupa pembahasan doktrin. Beban yang sesungguhnya apa? Jangan sampai kita hanya tahu, oh minyak urapan, kudus, oh campuran dan sebagainya. Saudara-saudari, poinnya adalah suplai limpah lengkap itu. Hanya bagi tubuh. Ini poinnya. Kalau Anda sebagai anggota tubuh tidak berbagian dalam pelayanan tubuh, ya Anda akan dipelihara. Anda tetap selamat. Roh Tuhan di dalam diri Anda tidak akan pergi. Tetapi Anda mengalami kerugian besar. Karena suplai limpah lengkap itu hanya meleleh ke jubah. Kalau Anda tidak ada bagian di dalam jubah Harun yang adalah anggota-anggota tubuh yang berfungsi, Anda tidak akan mengalami suplai limpah lengkap. Ya, pertolongan-pertolongan Tuhan yang dialami, begitulah orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi sehari-hari itu lebih banyak stresnya. Sehari-hari itu lebih banyak khawatirnya. Sukacita sebentar, nanti marah lagi, tersinggung lagi. Mudah sekali tersinggung. Ya, sedikit-dikit tersinggung. Oh Tuhan Yesus, walaupun saya bisa menyampaikan ini, saya menyadari dan merasakan, jikalau saya tidak melekat pada tubuh, aduh cepat marah saudara-saudari. Ya, khawatir, takut, dan sebagainya. Poinnya ini bebannya. Ya, minyak itu meleleh dari kepala ke jubah. Artinya berkat ini bukan untuk perorangan, tetapi untuk tubuh, untuk anggota-anggota tubuh yang melekat, bukan hanya melekat tetapi memiliki pelayanan. Ya, kalau Anda tidak memiliki pelayanan gereja, ingat, pelayanan gereja yang paling penting adalah merawat domba-domba Allah. Ini saya simpulkan saja. Memang kita perlu sound system, pemain musik, usher, kebersihan,
ya itu pun juga baik. Tetapi yang terutama pelayanan itu memperhatikan saudara-saudari, merawatnya. Walaupun Anda baru dibaptis, justru yang baru dibaptis itu biasanya yang paling semangat, ya. Jadi ini yang dimaksud pelayanan. Jangan sampai 1 minggu kita tidak melayani Allah. Jangan sampai. Karena berkat ini bukan berkat individu. Ya, untuk menikmati roh itu kita perlu menjadi bagian gereja dan pelayanan imamat. Ingat, yang diurapi itu adalah Harun dan anak-anaknya beserta dengan tabernakel. Tabernakel itu adalah Kristus yang diperbesar menjadi tempat tinggal kita. Jadi untuk menikmati roh itu kita perlu menjadi bagian gereja dan pelayanan imamat, menjadi imam-imam yang melayani Allah. Bagi kita, maka kita akan spontan diurapi dengan minyak urapan. Tadi kita sudah nyanyikan kidungnya. Anda akan sukacita senantiasa, tidak ada lagi ketakutan. Tuhan beserta kita, kita akan merasakan penyertaan Tuhan benar-benar, sungguh-sungguh. Kita akan menjadi orang yang tidak khawatir, penuh dengan sukacita. Tidak cinta harta, tidak cinta dunia, itu semua tuh hidup yang menyenangkan sekali saudara-saudari. Itu semua apa? Itu semua adalah suplai minyak urapan. Suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Tetapi ini bukan berkat perorangan, ini adalah berkat korporat. Ya. Nah, saudara-saudari, jadi kita simpulkan, sebentar lagi ini selesai. Lihat, mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka apa? Melayani. Kalau Anda tidak mau melayani, artinya Anda tidak ada bagian di dalam berkat korporat ini. Jadilah anggota tubuh yang melekat dengan tubuh, sama-sama melayani, dan pelayanan yang terutama adalah merawat, mengasuh, memperhatikan saudara-saudari yang lain. Ada kalanya yang satu kuat, yang satu lemah. Minggu depan mungkin yang tadinya lemah jadi kuat. Yang tadinya kuat jadi lemah. Perlu saling memperhatikan. Ini diekstrak aja langsung bentuk pelayanannya seperti itu. Definisi dari melayaniku. Ya. Nah, saudara-saudari, kita sekarang sudah menyelesaikan 3 poin ini. Pertama-tama, minyak urapan adalah roh Yesus Kristus dengan suplai limpah lengkapnya, supaya kita bisa melayani sebagai anggota tubuh. Ya, memang pelayanan-pelayanan yang praktis sangat baik dan dibutuhkan. Itu juga perlu melatih roh untuk bisa melayani sebagai pemain musik, sound system, kebersihan dan sebagainya. Itu pun perlu melatih roh. Kalau enggak bisa kita sukacita. Nah, ini kata-kata terakhir, nanti sebentar saudara kita akan sedikit menyimpulkannya. Saya bacakan dulu kata-kata terakhir dari FKKP hari kelima ya. Saudara-saudari simak. Dari pengalaman kita mengetahui jika kita mempunyai suatu problem dengan gereja atau enggan mengambil bagian dalam pelayanan gereja, kita tidak dapat menikmati roh al-muhid itu, roh yang tercampur itu, roh Yesus Kristus dengan suplainya yang limpah lengkap. Walau kita mungkin banyak berdoa, doa kita tidak efektif. Karena kita percaya pada realitas roh majemuk itu. Kita mungkin berseru, mohon, belas kasihan Tuhan. Kita mungkin mengatakan kepadanya betapa kita butuh dia, tetapi kita tetap tidak dapat mengalami suplai roh itu. Tetap khawatir, tetap takut, tetap marah, tetap tersinggung. Tetap, nggak enak hidup. Ini disebabkan kita memutuskan diri kita sendiri dari tubuh. Dan tidak berbagian secara real dalam tabernakel. Jangan takut direpotkan, saudara-saudari.
Kalau ada setiap acara-acara sidang apapun, besok hari Senin AKM, ayo undang semua AKM datang. Jangan merasa direpotkan dengan pelayanan gereja. Saudara-saudari, ini bukan untuk keuntungan beberapa saudara di sini, bukan, kita semua sama-sama sedang berperang kok melawan daging ini. Ini semua adalah supaya kita tuh mendapatkan suplai yang limpah lengkap dari roh itu. Ya, berdasarkan Keluaran 30, minyak urapan majemuk itu adalah untuk mengurapi tabernakel dan para imam. Perlu sekali kita pahami bahwa roh majemuk, roh Yesus Kristus adalah untuk tubuh, tabernakel Allah, dan bagi pelayanan Allah. Karena begitu banyak orang Kristen hari ini telah terlepas dari tubuh dan pelayanan, maka mereka sulit sekali mengambil bagian dalam suplai yang limpah lengkap dari roh itu. Kalau hidup Anda tidak sukacita, tidak bahagia, lebih banyak stresnya, lebih banyak tertekannya, bertobat. Tuhan, aku perlu dirimu. Bawa aku masuk lebih dalam, hidup sebagai anggota tubuh, melayani tubuh. Ya, terakhir, minyak urapan bukan untuk perorangan, melainkan untuk tubuh. Anda harus berbagian di dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa bila kita menyendiri, kita tidak dapat mengalami minyak urapan. Ada orang akan membantah dengan mengatakan bahwa mereka pun bisa berkontak dengan Tuhan seorang diri di rumah. Saya bisalah sendiri di rumah. Saya berdoa berjam-jam sendiri di rumah. Sudah pasti ya mereka bisa. Namun masalah utamanya ialah apakah kita bersatu dengan gereja ketika kita di rumah. Ketika Anda di rumah pun Anda harus bersatu dengan gereja. Tidak ada masalah dengan gereja. Hubungan dengan gereja normal, baik. Jika kita asa dengan gereja, tentu saja kita dapat bersekutu dengan Tuhan secara tepat di rumah. Silakan bersekutu bisa di rumah, tetapi tepat atau enggak, itu hal yang lain. Kalau kita tidak merasakan khasiat suplai yang limpah lengkap dari roh Yesus Kristus, bertobat. Tuhan, aku mau kembali kepada tubuh. Nanti saudara-saudari harus menuntut lagi, apa yang dimaksud dengan gereja? Karena gereja itu bukan organisasi. Ya, yang namanya ada merek-merek tertentu, itu tuh organisasi, saudara-saudari. Dan kita pun juga ada terdaftar GSJK. Ingat, GSJK bukan gereja. Itu hanya sistem administrasi. Gereja itu adalah seluruh kaum beriman, di mana di lokal kita. Dan menurut Alkitab, lokal itu adalah kota. Gereja di Efesus, gereja di Korintus, gereja di Pergamus, semuanya kota. Gereja di Cimahi, gereja di Jakarta, gereja di Surabaya. Saudara-saudari, ada banyak saudara-saudari kita di Cimahi. Layanilah ya. Kita mau mencari sasaran Injil, melayani tubuh, memberitakan Injil, membesuk, mengunjungi, merawat. Itu adalah ambil bagian menjadi imam-imam. Ya, nggak apa-apa waktunya sedikit, masih ada waktu sedikit molor. Mungkin saudara kita akan menyampaikan aplikasinya. Semoga Tuhan memberkati. Yang bagian saudari, saudari yang menyanyikan. Yang bagian saudara, saudara menyanyikan. Kita nyanyikan berulang-ulang 3 kali. Suplemen 109, kurnya aja.
Ada urapan, hai saudari, urapan terus berperan. Oleh urapan tinggal dalamnya, oh haleluya berlimpah. Saudari berdiri. Saudara. Ada urapan, hai saudari, urapan terus berperan. Oleh urapan tinggal dalamnya, oh haleluya berlimpah. Sama-sama. Ada urapan, hai urapan kita percaya. Ada urapan, hai saudari, urapan terus berperan. Oleh urapan tinggal dalamnya, oh haleluya berlimpah. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya minta waktu sedikit ya, kurang lebih 10 menit. Tadi saudara di depan sudah menguraikan makna minyak urapan dan fungsi minyak urapan. Sekarang kita harus mengaplikasikan, mengimplementasikan minyak urapan itu dalam penghidupan kita maupun dalam penghidupan gereja. Kita tahu tadi bahwa minyak urapan ini adalah atas wahyu ilahi kepada Musa. Bukan karena Musa mempunyai pengetahuan yang tinggi lalu bisa mengerjakan atau membuat minyak urapan ini. Tidak. Semua minyak urapan ini adalah berdasarkan wahyu ilahi. Bahan-bahannya, takarannya, peruntukannya, semua adalah untuk kepentingan Allah. Saudari, kalau kita melihat tadi makna minyak urapan, itu ada 4 bahan dan 1 minyak zaitun, yaitu melambangkan roh Allah. Keempat bahan ini dicampur dengan 1 bahan, yaitu minyak zaitun, yaitu roh Allah. Sehingga minyak urapan ini menjadi minyak urapan yang kudus. Sehingga minyak urapan ini bisa tinggal di dalam diri kita, juga tinggal di dalam penghidupan gereja. Saya lebih banyak beban kepada fungsi minyak urapan. Ya, fungsinya adalah kita melihat tadi untuk mengurapi tabernakel, perabot-perabotnya, dan Imam Harun dan anak-anaknya. Saudari, fungsi minyak urapan ini harus ada di dalam penghidupan kita. Ya, minyak urapan ini bukan sesuatu yang doktrinal, tetapi minyak urapan ini adalah sesuatu yang subjektif di dalam penghidupan kita. Kenapa? Minyak urapan itu sekarang di mana? Minyak urapan itu hari ini dan sampai selama-lamanya ada di dalam roh kita, yaitu di dalam diri kita. Berarti minyak urapan ini bisa menjadi pengalaman kita yang real. 1 Yohanes pasal 2, 20 dan 27 dengan tegas mengatakan bahwa kita telah menerima minyak urapan itu. Dan minyak urapan itu yang ada di dalam diri kita terus bekerja. Bekerja untuk apa, saudari? Supaya kita bisa berguna bagi gereja dan bagi Tuhan. Minyak urapan ini fungsinya adalah untuk menguduskan. Minyak urapan di dalam perjanjian lama adalah menguduskan tabernakel, menguduskan semua perabot, dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Sehingga dengan pengudusan ini Allah bisa dipuaskan. Hari ini saudari, kita perlu mengalami minyak urapan ini.
roh majemuk ini, roh itu, roh pemberi hayat yang sudah tinggal di dalam roh kita. Sehingga dengan demikian kita semakin dikuduskan. Dikuduskan secara progresif dan bertahap. Hari demi hari kita perlu masuk kepada kenikmatan dan pengalaman terhadap minyak urapan kudus ini, minyak majemuk ini. Caranya bagaimana? Kita perlu banyak melatih roh kita. Kita udah sering menyinggung mengenai menyeru nama Tuhan. Dengan menyeru nama Tuhan, Tuhan adalah roh itu. Tuhan adalah minyak urapan itu. Tuhan adalah roh majemuk yang tinggal di dalam roh kita. Sehingga ketika kita mengalami ini, kita akan semakin dikuduskan, saudari. Saudari, kita perlu menyadari, kita semua yang ada di sini sudah menjadi imam-imam. Baik saudara maupun saudari, diri Anda dan saya adalah imam-imam. Oleh karena itu, kita semua harus menunaikan tugas atau fungsi keimaman kita. Imam fungsinya apa? Yaitu untuk melayani Allah. Saudari, kita harus semua nampak akan perkara ini. Bukan hanya saudara yang sering berbicara di depan, baru imam. Itu konsep kekristenan. Tetapi semua, saudari yang remaja, yang muda, yang tua juga adalah imam-imam. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mengalami minyak urapan yang kudus ini. Karena kalau kita melayani Allah, kita harus kudus. Kalau enggak kudus, Allah tidak berkenan. Seharusnya, kalau kita datang ke dalam sidang, ke dalam penghidupan gereja, kita pun harus ada di dalam kekudusan. Tapi dalam pengalaman, dalam kenyataan saudari, banyak dalam diri kita, terutama dalam penghidupan sehari-hari, yang masih belum dikuduskan. Inilah yang membuat kita sepertinya terhalang untuk berbagian dalam pelayanan gereja. Seolah-olah ada selubung. Kalau kita dalam penghidupan sehari-hari semakin mengalami pengudusan dari Tuhan, otomatis kita akan mau berbagian di dalam pelayanan gereja. Semakin banyak mengalami pengudusan, semakin banyak mengalami minyak urapan yang kudus, akan semakin terbeban untuk berbagian di dalam pelayanan gereja. Pelayanan gereja itu banyak. Ada pelayanan Lewi, ada pelayanan imamat. Tetapi saudari, semua ini harus digerakkan oleh minyak urapan yang ada di dalam roh kita. Itu baru berkenan di hadapan Allah. Saudari, jangan pandang sepele, di dalam sidang kita menyambut saudara-saudari pun itu adalah satu pelayanan. Kita menegur, mengajak berdoa saudari adalah satu pelayanan. Tapi di dalam melaksanakan itu semua harus berdasarkan urapan atau gerakan roh yang ada di dalam diri kita. Yaitu minyak urapan yang ada di dalam diri kita. Inilah fungsi daripada minyak urapan ini. Terus bekerja di dalam kita. Terus bergerak di dalam kita. Kita tahu visi gereja di Cimahi semester kedua ini ya adalah untuk pembangunan gereja secara rohani. Nah, kalau kita ingin mencapai sasaran, bagaimana gereja di Cimahi supaya bisa terbangun, kita perlu banyak menikmati dan mengalami minyak urapan ini. Karena minyak urapan ini fungsinya adalah untuk menguduskan semua, supaya bisa terbangun suatu gereja, satu tempat kediaman Allah yang bisa memuaskan hati Allah. Mungkin saudari, dalam hidup sehari-hari, ya, ada urapan di dalam, ada gerakan di dalam. Oh, saya harus membaca Alkitab. Oh, saya harus berkidung. Oh, saya harus pergi mengunjungi. Oh, saya harus pergi menginjil. Pasti, kalau mengalami minyak urapan, ada pergerakan minyak urapan ini di dalam. Sehingga semakin dalam, semakin tinggi, oh, minyak urapan ini, saya harus berdoa dengan saudara si Anu. Oh, saya harus ikut sidang rumahan.
Oh, saya harus ikut sidang kelompok. Semua ini harus berdasarkan pergerakan minyak urapan di batin kita. Baru berkenan, baru bisa menghasilkan pembangunan gereja. Pembangunan gereja, gereja yang real adalah apabila semua anggota menunaikan fungsinya. Kalau sebagian anggota yang berfungsi, itu tidak normal. Itu belum memuaskan Allah. Tapi kalau semua anggota bisa berfungsi, itulah gereja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudari, kita perlu melihat, ya, mengaplikasikan minyak urapan ini dalam penghidupan sehari-hari. Sehingga hari demi hari kita semakin banyak dikuduskan, disisihkan bagi Allah. Sehingga kita akan dengan gampang dipimpin oleh roh ini untuk melayani Tuhan, melayani gereja. Saudari, mari kita berjeri lelah, ya, berjuang, ya, untuk lebih mengenal makna, fungsi dan tujuan daripada minyak urapan. Di berita gereja sederhana, ya, tapi saya harap setiap ada berita gereja, saudara-saudari boleh membawanya dan baik-baiklah simpan di rumah, lalu dibaca setiap hari. Setiap hari dibaca enggak apa-apa. Satu halaman kalau dibaca 7 kali dalam 1 minggu, kita mendapatkan suplai limpah lengkap dari roh itu. Karena 1 kali baca belum tentu masuk kepada kenikmatannya. Berita gereja ini, saudari, ya, jangan diabaikan. Apa yang diuraikan saudara tadi, apa yang saya persekutukan, ada di dalam berita gereja ini. Ini disediakan adalah supaya semua saudara-saudari ikut mengenal kebenaran dan mengalami kebenaran. Sehingga dengan demikian, kita gereja di Cimahi bisa bertumbuh dan terbangun bersama-sama. Coba kita praktekkan, ya, bawa berita gereja ini ke rumah. Besok baca lagi, dapat sedikit. Hari Selasa baca lagi, dapat lebih banyak. Sampai dengan hari Sabtu. Kalau dibaca setiap hari, apalagi ada firman Tuhan didoa bacakan, minyak urapan ini semakin berperan, ya, semakin aktif di dalam diri kita, saudara-saudari. Tiba lagi hari Minggu, ada FKKP yang baru, ada lagi berita gereja. Saudari, saudara-saudara yang melayani di depan selalu menyodorkan, bukan, berita gereja. Kita jangan melihat ini hanya selembar kertas, tapi di dalamnya penuh dengan mustika, saudari. Ada FKKP, ada pelajaran hayat, ada pembinaan dasar. Dengan itu, saudari, kita akan terlatih bagaimana kita melatih roh sehingga kita bisa menikmati minyak urapan di dalam penghidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, saudari, kiranya Tuhan membangkitkan kita semua untuk masuk kepada pengalaman akan minyak urapan ini. Sehingga dengan demikian Tuhan ada jalan untuk membangunkan gereja di Cimahi. Ya. Kita berdoa berdua bertiga, ya, setelah itu sidang selesai. Ya, saya ingatkan lagi saudara-saudari Kabupaten Bandung Angkatan Kerja Muda di lantai dasar ruang Hermon. Amin. Habis. Saudari, maaf, ada pengumuman tambahan. Maaf saudara-saudara yang terlewat, hari ini ada penggenapan di lantai ini jam 12.30. Jadi saudara-saudari bisa hadir 12.30 penggenapan di lantai 2. Amin.